Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I'm very happy to see you all today, although we cannot face to face. But I am very sure you are watching my video. And actually, this is my first video, and I try to make the series of videos. Selamat pagi semuanya, khususnya adik-adikku yang hebat. Senang bisa bertemu dengan kalian meskipun kita tidak bisa face to face, saling berhadapan. Dan ini adalah video pertama saya, dan nantinya saya mencoba untuk membuat the series of the videos, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Video ini terbuat atau terinspirasi ketika beberapa siswa yang belajar di tempat kita, ketika mereka pertama kali datang, saya tanyai, why do you come here? Why do you study English? Kemudian most of them answer that English is not easy, kata mereka. English is complicated, khususnya tentang tenses, grammar, pokok bahasan yang lainnya yang ada hubungannya dengan grammar. Kemudian not more than month, not more than week, days, ketika beberapa hari saja, ketika mereka belajar di tempat kita. Setelah itu kemudian kita balik tanya, what do you think about English? Bagaimana tentang bahasa Inggris sekarang? Kemudian most of them answer that English is easy now, sir. Bahasa Inggris sekarang gampang. Dan saya menyimpulkan bahwa mereka menikmati belajar di tempat kita dengan metode yang kita gunakan. Untuk itu kemudian saya mencoba untuk bikin video. Semoga video ini bisa membantu banyak dari kita semua, bisa bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi kita semua. Adik-adikku yang hebat, ini adalah video yang pertama yang nantinya saya akan membuat video-video yang lain. Untuk itu supaya tidak ketinggalan, maka bisa subscribe, kemudian like, kemudian bisa share ke teman-temannya sehingga kita bisa saling berbagi kebaikan. Kami di kelas kami menggunakan metode bernyanyi ya. Jadi setelah anak-anak itu kita terangkan seperti biasa, kemudian rumus itu kita gunakan dengan bernyanyi sehingga kita punya moto atau punya metode singing method, dan motonya adalah kita taklukkan bahasa Inggris dengan hanya bernyanyi. Begitu motonya. Sekarang kita buktikan bagaimana moto itu efektif atau tidak bagi kalian semua. Yang sudah terbukti di kelas kami itu sangat efektif. And the first topic, and this is the most popular topic, I think. Topik yang paling populer di kalangan kita untuk belajar bahasa Inggris yaitu tenses. Oke. Tenses itu ada banyak, ada 12. Kata teman-teman kita terlalu banyak untuk dihafalkan. Maka di tempat kita tidak saya suruh menghafalkan 12, tapi saya hanya menyuruh menghafalkan 4. Nanti yang 8 itu ikut sendiri. Oke ya. Jadi kita harus tahu sebetulnya cara belajar bahasa Inggris itu supaya memahaminya itu mudah. Jadi kalau di tempat kita saya menerangkannya seperti ini. Oke, yaitu tenses. Banyak siswa kalau ditanya apa itu tenses, mereka jawabannya panjang banget. Padahal sebetulnya ini bahasa Inggris, maka harus kita cari bahasa Indonesianya dulu. Dan ternyata tenses itu artinya tidak lebih dari waktu. Coba dicek di kamus. Tenses itu waktu. Jadi kita belajar apa? Ya belajar bentuk-bentuk waktu. Bentuk-bentuk waktu yaitu kemarin, dalam bahasa Inggrisnya yesterday. Kemudian besok, tomorrow. Atau bentuk waktu yang berupa kalimat kedua. Kita jumpai gitu kan, waktu ulangan. Ada yesterday, ada tomorrow, ada bentuk waktu yang menggunakan kalimat kedua. Ini adalah bentuk-bentuk waktu. Kemudian questionnya adalah pertanyaannya, why do we study this? Kenapa kita mempelajari bentuk-bentuk waktu ini? Ternyata di bahasa Inggris rather different with Indonesian, agak berbeda. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya tidak ada kita mempelajari bentuk waktu. Tapi di bahasa Inggris ada. Kenapa? Karena, ini poinnya, karena bentuk waktu dalam bahasa Inggris itu
itu akan mempengaruhi bentuk verb-nya, ya kan? Kalau kita ulangan ada bentuk waktu yesterday, kalian disuruh mencari verb-nya kan? Dan verb-nya itu harus verb 2, maka kalau pergi pakai when, gitu kan? Terus soal berikutnya, bentuk waktunya diganti sama gurunya yaitu tomorrow. Jangan cari when lagi, karena tomorrow itu pasangan bentuk waktunya, bentuk kata kerjanya bukan verb 2, tapi will verb 1. Sehingga cari will go. Udah benar ini 100, Bu. 100 ya. Dan berkembang lagi, ada bentuk waktu yang diikuti kayak kalimat kedua, yaitu when, subject verb 2. Nah, ada yang masih ingat? Apa? Pasangannya kata kerjanya apa di sini? Oh, itu sir was verb ing. Oh iya, memang ada di sini soalnya saya tulis. Nah, ya kan? Ini adalah pasangannya. Jadi kita masangin. Maka belajar tenses adalah belajar ngapalin bentuk waktu yang dicocokin gitu kan, yang disesuaikan dengan bentuk kata kerjanya ini. Nah, selesai. Kalau kalian hafal bentuk waktunya dan hafal bentuk kata kerja, itu sudah selesai. Berapapun soalnya akan terjawab ya. Dan ternyata bentuk waktu yang kita hafalkan nanti banyak. Tapi nanti saya tunjukkan triknya bagaimana menghafalkan bentuk waktu yang banyak menjadi sedikit. Oke ya, kembali lagi ke poinnya, ke tenses. Apa itu tenses? Tenses itu waktu, maka waktu itu dibagi menjadi 3. Ya, dimanapun waktu itu kalau nggak diomongin sekarang, sekarang itu present ya, atau tak tulis saat ini ya. Saat ini, itu present. Atau waktu itu lampau, atau kalau bahasa Inggrisnya ya past ya, kalau bahasa kita lampau. Nah, gitu kan. Atau kemudian satunya adalah akan datang. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah future. Jadi waktu itu dibagi 3 utama. Yang pertama adalah saat ini present, lampau past, dan akan datang future. Maka cek. Tenses itu kalau nggak diawali present, ya diawali past, diawali future. Nggak ada tenses itu present past, nggak ada. Present future juga nggak ada loh ya. Yang ada simple future, present future nggak ada. Oke ya, berarti ada 3 pokok nama dari tenses itu. Lah kemudian dari 3 itu dibagi lagi menjadi 4. Berarti 3 ada 4 berarti berapa? 12 semuanya ya. Jadi present ada 4, past ada 4, future juga ada 4. Nah, cara ngapalinya gini ternyata, sangat mudah. Present itu dibagi 4, jadi present tense, present continuous, present perfect continuous ya. Makanya nanti mungkin kalian pernah tanya ke guru di kelas, "Pak, tolong tanya diterangkan present, Pak," kata gurumu apa. Present apa? Nomor berapa? Ya, kita bingung loh. Emang ada nomor-nomornya? Ada. Jadi tenses present itu ada 4. Nomor 1 present tense, nomor 2 present continuous, nomor 3 present perfect, nomor 4 present perfect continuous. Jadi besok kalau tanya gurunya gini, "Sir, would you like to please explain to me present number 4, sir, present perfect continuous?" Wow, that's great. Itu siswa yang hebat. Berarti dia sudah paham tentang present ya. Atau you say, "Sir, would you like to explain present number 2, sir, present perfect, present continuous, sir?" That's great. Jadi present itu ada 4 ya, hafalin ya. 10 continuous, perfect continuous. 10 continuous, perfect continuous. 10 continuous, perfect continuous ya. Kenapa ini dihafalin penting? Karena 4 tenses belakang ini nanti ditempel di past dan ditempel di future. Jadi sama. Kalian hanya merubah nama present, kata present dengan past dan future. Jadi gampang ngapalinya. Tenses present 1, 10 continuous, perfect continuous. Kemudian tenses berikutnya nomor 5 atau past, presentnya diganti past 10 continuous, perfect continuous. Kemudian 4 lagi diganti future. Berarti 10 continuous, perfect continuous loh, ya kan? Jadi sama. 10 10 10 continuous perfect continuous ya. Coba apalin dengan cepat. Present tense continuous perfect continuous, presentnya diganti past tense continuous perfect continuous, ganti lagi future tense
continuous, perfect continuous. Hitungan nggak ada satu menilaan. Ya, apalagi cepat. Present tense continuous, perfect continuous, past tense continuous, perfect continuous, future tense continuous, perfect continuous, ya kan? Malah berapa detik itu tadi. Nah, itu sehingga nanti ketika di kelas ditanya guru, who remember or who knows the 12 name of the tenses? Jawab aja. Sir, for present, sir, 10 continuous perfect continuous, and then for past, sir, continuous 10 continuous perfect continuous, and then for future, sir, 10 continuous perfect continuous. Nah, gitu. Ya, gampang kan? Nah, ini hafalin. Jadi present tense continuous perfect continuous ganti past tense continuous perfect continuous ya. Kemudian future tense continuous perfect continuous. Apa itu kemudian present tense continuous perfect? Nah, ini di video selanjutnya. Supaya nggak panjang-panjang, pendek aja kalian hafalin, nanti diikutin di video selanjutnya ya. Jadi detailnya nanti di video selanjutnya. Sekarang kita hafalin dengan bernyanyi. Metode kita. Ini metode yang ditunggu oleh anak-anak supaya gampang ngapalinnya, supaya ya teringat, nggak lupa-lupa. Cara ngapalinnya gini, bernyanyinya seperti ini. Tenses itu waktu dibagi menjadi 3, present, past, dan future. Ulangi lagi. Tenses itu waktu dibagi menjadi 3, present, past, dan future. Ya. Present, past, dan future dibagi jadi 4, ya kan? Present, past, dan future dibagi jadi 4. Then continuous, perfect, perfect continuous. Present, past, dan future dibagi 4. Tense continuous, perfect, perfect continuous. Ada present tense, ada present continuous, ada present perfect, present perfect continuous. Lagi ada past tense, ada past continuous, ada past perfect continuous. Ada future tense, ada future continuous, ada future perfect continuous. Nah, ulangi lagi terus lagunya. Kalau perlu direkam, direkam ya, ini aja diulang-ulang, mau tidur didengerin lagi ya. Kemudian bagaimana untuk detailnya? Itu ikuti terus video ini karena nanti saya akan membuat video yang sangat panjang dengan membahas hampir semua materi yang ada di bahasa Inggris. Makanya supaya ketinggalan, like, subscribe, dan share ke teman-temannya biar kita menjadi pandai semua. Oke? Nice to see you. I hope you follow the next videos. Dan I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.